Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Ciadai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Menyediakan, yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mungkin kita telah mengetahui dari mungkin sejak sekolah minggu kisah tentang Abraham dan Sarah. Bagaimana Abraham dan Sarah itu bergumul untuk seorang anak dalam waktu yang cukup lama. Tetapi justru di dalam ayatnya yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jelas di dalam ayat yang kedua ini Abraham justru diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya yang telah ia nanti-nantikan selama 25 tahun di dalam masa tuanya. Suatu ujian yang sangatlah berat bagi Abraham secara manusia. Kalau kita melihat di dalam kisah-kisahnya, di dalam pasal-pasal sebelumnya bagaimana Ismail baru saja diusir dan sekarang Ishak anaknya harus diserahkan kepada Tuhan. Namun ayatnya yang ke-14, di tempat yang Tuhan perintahkan untuk Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, Abraham justru menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kisah Abraham ini yang menyerahkan Ishak anaknya. Kita melihat terlebih dahulu respon Abraham ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, untuk membawa Ishak ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhan. Respon Abraham yang pertama yaitu percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham percaya sehingga Tuhan memperhitungkannya sebagai suatu kebenaran. Dan kalau kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 saya akan bacakan firman Tuhan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham percaya ketika Abraham harus diuji untuk dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Ia tetap percaya kepada Allah. Bahkan dia katakan bahwa dia percaya bahwa Allah yang sanggup membangkitkan kembali sekalipun Allah mengambilnya. Hal yang luar biasa. Dan kalau kita melihat dari kehidupan Abraham, sepertinya percaya itu menjadi suatu gaya hidup dari Abraham. Itu sebabnya kita tahu bersama bahwa Abraham dikatakan sebagai bapa orang percaya. Dan karena Abraham percaya, itu yang memampukannya untuk juga respon yang kedua, taat atau tunduk. Taat adalah sikap seseorang yang takut akan Allah. Kita kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ketika Tuhan memberitahu Abraham
jelas bahwa tidak ada penolakan sedikit pun dari Abraham. Dan di dalam ayat yang ketiga, bagaimana Abraham segera pergi dengan penuh ketaatan. Dia memulai perjalanannya dengan membawa kayu untuk korban bakaran. Hal yang sungguh luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, taat juga merupakan bukti kasih kepada Allah. Dan ketaatan Abraham ketika ia menghadapi perintah yang mungkin menghancurkan hatinya sebagai orang tua. Tetapi dia taat, dan ini merupakan bukti bahwa Abraham sangatlah mengasihi Allah walaupun ia harus mengorbankan anaknya sekalipun. Secara manusia tentulah Abraham menggumuli hal ini di dalam pikirannya. Namun Bapak Ibu, Abraham berhasil menundukkan pikirannya kepada kehendak Allah. Dan ketaatan Abraham inilah juga merupakan teladan yang harus kita ikuti di dalam setiap kehidupan kita. Lalu respon Abraham selain percaya dan taat atau tunduk, respon Abraham yang ketiga, ia juga setia. Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa percaya yang memampukan Abraham untuk taat. Dan selain Abraham taat, Abraham juga setia. Taat dan setia ini merupakan satu paket. Ketika seseorang taat, seseorang pun melakukannya dengan penuh kesetiaan. Karena apa? Karena kesetiaan diukur dari tindakan yang disertai dengan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kisah Abraham ini, bisa saja ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk membawa anaknya ke tempat yang diperintahkan Tuhan, Abraham mungkin secara manusia bisa saja berubah pikiran. Bisa saja dia langsung berkata kepada Tuhan, tidak Tuhan. Bisa saja juga mungkin dalam perjalanan yang jauh yang harus ia tempuh selama 3 hari, dia mungkin bisa saja menolaknya. Kita bisa itu bisa lihat itu di dalam ayatnya yang keempat. Bahkan mungkin di dalam ayat yang 7, pada saat Ishak bertanya kepadanya, bisa saja ia berubah pikiran. Karena tentulah seorang ayah sungguh merasa sedih ketika anaknya berkata seperti yang di dalam ayatnya yang ke-7. Tetapi Abraham setia kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Hal yang luar biasa, respon dari Abraham. Dia percaya, dia taat, dan dia juga setia. Lalu apa hasilnya atas setiap respon-responnya? Apa hasilnya dari kepercayaannya kepada Tuhan, dari ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan? Yaitu hasil yang dia dapatkan, Tuhan menyediakan. Seperti judul firman Tuhan pada saat hari ini, Tuhan menyediakan. Menyediakan apa? Yang pertama, korban pengganti. Dalam ayat yang ke-8, Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini merupakan jawaban Abraham ya ketika Ishak bertanya kepadanya. Namun seperti jawabannya atas pertanyaan Ishak bahwa Allah yang akan menyediakan. Kini benarlah terjadi bahwa Allah telah menyediakan sesuatu untuk menggantikan anaknya, yaitu dengan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13, Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab masing-masing. Hal yang luar biasa ketika dia mengatakan kepada anaknya, Tuhan yang akan menyediakan. Ini buah dari setiap responnya kepada Tuhan, buah dari imannya kepada Tuhan. Dan ternyata memang benar, Tuhan menyediakan korban pengganti bagi anaknya. Namun bukan hanya berhenti sampai situ saja. Hasil yang dia dapatkan yang kedua, selain Tuhan menyediakan korban pengganti, Tuhan juga menyediakan berkat keturunan baginya. Hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bagaimana Tuhan juga menyediakan berkat atas keturunan-keturunan Abraham. Berkat
bahwa keturunannya seperti bintang di langit, bahwa keturunannya juga seperti pasir di pantai. Mereka akan menduduki kota-kota musuh, dan oleh mereka segala bumi akan mendapat berkat. Ini merupakan hasil yang Abraham dapatkan. Bahkan sampai berkat kepada keturunan-keturunannya. Karena apa? Karena Abraham percaya, dia taat, dia tunduk, dan dia juga setia. Dan atas apa yang telah Tuhan perbuat baginya, akan hasil yang dia dapatkan dari Tuhan itu sendiri, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, seperti di dalam ayatnya yang ke-14. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah Abraham ini, cerita Abraham ini memberikan kita suatu pembelajaran. Seringkali pun kita sebagai manusia seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang tentunya belum kita mengerti, bahkan mungkin hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan. Namun belajarlah seperti Abraham yang memiliki respon yang baik menanggapi setiap perintah-perintah Tuhan. Abraham percaya Allah, bukan hanya sekedar percaya, melainkan juga Abraham taat. Dia tunduk kepada kehendak Allah. Dia mampu menundukkan pikirannya kepada kehendak Allah, kehendak dirinya kepada kehendak Allah. Lalu ia juga mau melakukan segalanya dengan setia walaupun mungkin ia belum mengerti. Ini menjadi pesan di dalam setiap kehidupan kita. Abraham telah menjadi teladan. Marilah kita mengikuti teladan Abraham. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik buat diri kita, dan berkat-berkat Tuhan telah Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita ketika kita mengikuti teladan Abraham. Seperti Abraham yang percaya, taat, dan setia, begitu juga setiap kehidupan kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita taat, tunduk kepada perintah Tuhan, dan kita setia. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini biarlah memberkati setiap kehidupan kita, menjadikan kita pelajaran dalam setiap kehidupan kita, dan biar firman Tuhan ini boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya, terpujilah Engkau dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang dapat dipercayai. Itu sebabnya Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan dengan taat dan dengan setia, seperti halnya yang dilakukan Abraham. Meskipun terkadang kami belum mengerti akan setiap perintah-perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kami, dan mungkin secara manusia mustahil untuk kami lakukan. Namun kami kena percaya, ketika kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau taat dan setia kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, lebih dari apa yang kami tahu akan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Namun Engkau Allah yang mampu memberikan segala yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, biar Engkau Allah yang memberkati setiap umat-umat Tuhan, dan biar firman-Mu dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami semua, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami semua, dan kami mau melakukan setiap kehendak firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima berkat kebenaran firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.